Karena untuk nutrition fact itu kan ada itu ya, kadar karbohidrat, kadar Iya, protein, betul. kadar lemak dan Kalorinya lain-lainnya, gitu. betul. Nah itu semua dari analisis yang kita namakan proximat. Mm-mm. Jadi analisis proximat ini mengandung 5 unsur sebenarnya. Iya. Kadar air, kita cek kadar airnya dengan menggunakan oven. Kadar abu, ya abu ini mineral artinya. Kita cek dengan menggunakan tanur, kita bakar di atas 500 derajat Celcius. Kemudian ada kadar lemak, kadar protein, dan terakhir kadar karbohidratnya. Jadi dari situ kita bisa mengira-ngira tuh ada berapa sih kalori yang terkandung dalam bahan makanan itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Banyak Kata bersama gue Dela dari Binusian 2021. Kalau kemarin kita udah ngobrol sama arek-arek Malang nih, kali ini gue bakalan ngobrol sama salah satu dosen Binus yang aktif di TikTok nih. Dia biasa dikenal dengan Koko Dosen. Boleh dong Koko Dosen perkenalkan namanya? Oke, halo Dela. Halo. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Nama aslinya sebenarnya Regi Surya. Oke. Tapi memang suka dipanggil Koko Dosen karena kalau di keluarga tuh ya, kalau ketemu keluarga, kalau ketemu sepupu-sepupu, karena saya profesinya dosen, saya sendirian yang dosen, jadi suka dipanggil Koko Dosen. Oh, jadi itu asal mula TikToknya namanya Koko Dosen nih, Pak Regi? Betul. Oke, nah kira-kira Pak Regi itu sudah berapa lama aktif di TikTok? Karena sejujurnya nih, karena aku juga main TikTok ya, aku tuh sering lihat Pak Regi juga loh di FYP aku. Oh iya beneran? Ngasih-ngasih tips skripsi kan, bener? Ada beberapa suka ngasih tips skripsi dan lain-lainnya juga. Tapi saya sebenarnya di TikTok tuh baru banget sebenarnya, belum 2 bulan. Belum 2 bulan? Belum. Saya mulai pertama awal Juli sebenarnya. Pertama dari iseng-iseng, ini juga udah agak telat karena TikTok sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu ya. Iya, biasa awalnya tuh TikTok booming di tahun 2020 pas awal-awal kita pandemi. Iya kan, makanya Iya. kan. Jadi saya benar-benar telat sebenarnya. Tapi kemudian saya dapat tanggapan-tanggapan positif dan ada mahasiswa-mahasiswa yang juga bilang, Pak, coba dong bikin tentang kehidupan dosen atau ngebantu kita nih mahasiswa buat gimana mengerjakan skripsi, gimana kuliah yang baik dan benar. Nah, jadi mulailah dari situ difokuskannya ke Koko Dosen. Gitu. Tapi di TikTok tuh juga enak ya Pak, maksudnya cepet naiknya gitu. Jadi emang kita gampang gitu bertebaran di FYP orang-orang ya. Lumayan, memang algoritmanya memang beda banget ya. Iya, sama Iya, kalau Instagram. TikTok. Betul banget. Kalau dibanding Instagram kan kayaknya Instagram hanya melalui followers, cuman kalau TikTok kan siapa aja yang bukan followers pun bisa lihat gitu ya Betul, Pak ya. betul. Algoritmanya emang luar biasa kalau TikTok ini. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, gimana rasanya pas awal memulai karir? Termasuk karir gak sih Pak TikTok itu sebenarnya? Terlalu karir nggak ya? Saya nggak ada itu sih. Hobi niat aja menjadi mungkin ya? TikToker, betul. Lebih ke hobi sih, Dela. Lebih ke hobi karena memang awalnya kan kita kan WFH ya, anak-anak juga learning from home. Saya juga cukup ada waktu luang gitu ya. Karena kan kalau biasanya saya ke kampus gitu kan 2 jam udah hilang di jalanan. Nah, ini kan semuanya di rumah. Iya. Ya udah saya mulai buat sih itu. Sebenarnya awalnya iseng-iseng aja gitu, tapi dapat respon yang positif. Dan saya pikir memang sekarang kan Gen Z ini kan banyak yang pakai TikTok dan lain-lain ya. Kenapa saya nggak menggunakan wadah ini sebagai menggunakan media ini sebagai suatu wadah untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Oh, Supaya gitu. lebih nyambung gitu dengan mahasiswa-mahasiswa muda nih. Asik. Tapi nih, spesifikasinya Pak Regi ini tuh ngajar Binusian berapa nih? Saya ngajar Binusian yang Binusian 23, lalu untuk tahun depan saya ngajar Binusian 24 dan 25. Berarti kalau untuk Binusian 21 mereka sudah lulus ya Pak ya? Sudah lulus. Karena yang masih ada sekarang itu Binusian 22. Apakah Pak Regi mengajar Binusian 22 juga? Binusian 22 juga. Oke. Pernah nggak sih Pak ada mahasiswa yang notice Pak Regi itu ada di TikTok? Nah itu juga, jadi pertama kan TikTok saya itu tidak fokus ke kehidupan dosen. Nah kemudian ada mahasiswa nih yang notice gitu, Pak, itu dong bikin tentang kehidupan dosen, kehidupan mahasiswa, dan juga kasih tips-tips buat mahasiswa. Makanya saya ubah nih jadi Koko Dosen. Sebelumnya bukan itu tuh. Oh sebelumnya sebenarnya buat iseng-iseng Buat pribadi iseng-iseng, aja? Betul. Oke. Nah Pak Regi kan menjadi dosen di Foodtech ya? Betul. Oke, boleh di-share nggak sih Pak ke teman-teman yang lagi nonton podcast Banyak Kata sekarang, Foodtech tuh belajarnya tentang apa sih? Karena aku tuh belum paham juga ya. Personally aku belum paham tentang Foodtech. Biasanya yang aku tahu itu pariwisata ya biasanya ya. Kalau tapi termasuk pariwisata Foodtech itu bukan? Bukan sama sekali, beda. Memang ada dua bagian berbeda. Pariwisata juga ada pangannya, tapi lebih ke kuliner mereka. Kuliner itu lebih ke art.
lebih Iya. ke seni bagaimana menyajikan suatu bahan pangan yang cantik dilihat kayak Iya. gitu. Tapi kalau food tech ini kita lebih ke science dan teknologinya. Jadi sebenarnya. meneliti makanan itu atau gimana Pak? Betul. Kalau misalnya kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan manusia ada 3 ya. Iya. Sandang, pangan, papan. Salah Yap. satunya pangan. Nah kalau kita lihat ketika kita pergi ke mall atau supermarket itu banyak sekali makanan di sekitar kita. Yang kalian beli pun pasti ada makanannya. Kalau kalian beli snack atau beli yang lain-lain lah, semua itu. Susu, itu semua tuh ada food tech-nya di sana. Kalau kamu pernah mikir atau enggak nih, misalnya ketika kamu membeli makanan kaleng atau susu UHT, kok bisa ya nggak basi gitu? Pernah Contoh sih mikir misalnya kok kayak bisa ya gitu. tahan lama ya. Gitu. Ini jangan-jangan ada pengawetnya, padahal enggak ya, guys semuanya. Makanan kaleng susu UHT itu tidak ada pengawetnya, itu semua pure science. Nanti abis ini kamu sama saya ya, saya jelasin. Boleh. Oke, lanjut Pak. Karena kan ini kita sekarang semua belajarnya via online ya. Karena Betul. kalau menurut aku emang agak susah nggak sih kalau misalnya meneliti sesuatu itu secara online gitu? Betul, itu susah banget dan itu juga yang menjadi tantangan kami dosen-dosen food tech saat ini. Jadi memang food tech ini banyak sekali kegiatan labnya. Kalau untuk contoh aja ya, misalnya lab menganalisis pangan nih, menganalisis nilai gizi pada pangan, menganalisis ketengikan minyak misalnya. Nah Iya. itu semua kan kita butuh, kalau kita bilangnya lab basah, Iya. kita butuh materi, kita butuh alat, bahan dan sebagainya. Iya. Nah inilah yang menjadi kekurangan dari sistem learning from home ini. Jadi memang kami mengakalinya dengan memberikan video dan memberikan data-data mentah supaya mahasiswa bisa mengolah. Iya. Karena nanti setelah ini kalau mereka bekerja, misalnya mereka bekerja di research and development, mereka disuruh meneliti sesuatu, jangan sampai mereka nggak bisa gitu loh. Iya. Tapi selain itu di BINUS juga pada akhir semester kemarin contohnya, kami juga menyediakan 2 minggu khusus untuk mahasiswa yang memang bersedia untuk datang ke kampus, khusus praktikum. Oh jadi bisa ya Pak request untuk datang ke kampus hanya khusus untuk praktikum aja? Bisa, nah itu dipadatkan menjadi 2 minggu dan dengan protokol sangat ketat. Namun memang terakhir kali tahun lalu peminatnya masih sangat sedikit karena kan memang kasus COVID sedang meningkat gitu ya. Tapi memang kedepannya kita juga akan melihat gitu bagaimana yang sebaiknya untuk mengatasi masalah praktikum ini, karena ini memang merupakan masalah yang serius ya. Iya, penting vital ya Pak ya Betul, kalau betul. untuk mahasiswa dan mahasiswi food tech gitu Betul. ya. Nah, sekarang sistemnya gimana sih Pak? Apakah mahasiswa-mahasiswi ini tuh melakukan prakteknya mengirimkan video ke Bapak atau kayak gimana? Nggak bisa, kalau di food tech agak susah karena banyak materi yang tidak ada gitu, karena Iya. ada banyak alat-alat belas kimia, Iya. bahan-bahan kimia, dan kadang-kadang bahan kimia tersebut dalam tanda kutip berbahaya, tetapi tentunya kalau berbahaya kita punya yang namanya ruang asam, ruang di mana mahasiswa tidak akan menghirup secara langsung seperti itu. Jadi untuk food tech ini memang cukup sulit ya, belum ada yang bisa, nggak bisa gitu loh, misalnya kita kirimkan ke rumah-rumah gitu, ini bahannya loh, ini alat-alatnya, kerjain sendiri nggak bisa. Nggak bisa semudah itu ya Pak ya. Betul. Jadi memang Oke. tantangannya di situ. Oke, kan tadi Bapak sempat memberitahu kalau misalnya nih pernah nggak sih aku tuh mikir gimana nggak basi gitu. Boleh diceritain nggak sih Pak itu? Kok bisa Boleh, gitu boleh, makanan boleh. nggak basi? Nah, makanan itu sebenarnya kalau kita pengalengan itu namanya sistem vakum, di mana tidak ada udara sama sekali di dalam makanan tersebut. Semua makanan kaleng pada dasarnya sudah matang. Jadi kita buatnya seperti ini nih. Ada makanannya, kita masukkan, kita panaskan dulu makanannya. Panaskan sampai suhu di atas 100 derajat sehingga nyaris seluruh mikrobanya mati. Iya. Tapi setelah itu sebelum ditutup kalengnya, jadi itu panas ya, dimasak, baru dimasak panas. Nah kemudian kita masukkan uap air. Lalu baru langsung tutup dengan sangat rapat, ada mesinnya. Bayangkan ketika dingin, maka tadi kan isinya uap air tuh ya. Iya. Uap airnya akan jatuh ke bawah menjadi air. Menjadi air dalam bentuk liquid ya, Iya. cair. Jadi itu hampa itu udaranya. Jadi sebenarnya tidak ada udara sama sekali. Sistemnya Contohnya vakum. kayak kornet gitu ya Pak ya? Betul. Contohnya seperti kornet, ada juga yang di botol-botol juga tuh. Sarden gitu ya Betul. Pak ya? Iya. Oh gitu. Jadi itu semua pure science dan semua kita pelajari di teknologi pangan. Oke, berarti kalau mau jadi mahasiswa-mahasiswi food tech ini harus dari jurusan IPA ya Pak ya? Harus dari IPA ya, betul. Nggak bisa berarti nih IPS? Sementara setahu saya nggak bisa ya. Oh iya, karena kan kita harus belajar tentang asam kimia dan lain-lain ya Betul. Pak. Lebih ke kimia biologi sih. Kebetulan saya bukan anak IPA, jadi saya kurang paham juga nih yang kayak gitu-gitu. Tapi nih Pak, saya kan sempat diet juga pada saat itu. Udah agak lama sih, sekarang udah nggak niat diet lagi. Kalau emang kalau learning from home semuanya jadi cenderung
makan Iya, terus ya dari makan GoFood terus terus ya, pas iya. dilihat tagihan kok banyak GoFood gitu ya Pak. Oke lanjut Pak. Karena saya sering kalau sebelum saya sebelum makan makanan kayak di kaleng-kaleng gitu atau misalnya kemasan-kemasan, saya biasa lihat nutrition facts-nya. Apakah itu dibuat oleh Foodtech juga? Salah satunya betul. Karena untuk nutrition fact itu kan ada itu ya, kadar karbohidrat, kadar Iya protein, betul, kadar lemak dan kalorinya lain-lainnya gitu. betul. Nah, itu semua dari analisis yang kita namakan proximat. Hmm. Jadi analisis proximat ini mengandung 5 unsur sebenarnya. Iya. Kadar air, kita cek kadar airnya dengan menggunakan oven. Kadar abu, ya abu ini mineral artinya. Kita cek dengan menggunakan tanur, kita bakar di atas 500 derajat Celcius. Kemudian ada kadar lemak, kadar protein, dan terakhir kadar karbohidratnya. Jadi dari situ kita bisa mengira-ngira tuh ada berapa sih kalori yang terkandung dalam bahan makanan itu. Kadang sih aku kayak kepo gitu ya, gimana ya kok orang bisa ya menentukan sebuah kalori dari makanan gitu. Itu pokoknya kerjaannya anak Foodtech ya Pak ya kalau Iya, kayak gitu ya. Betul. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, aku juga pernah dengar bisikan-bisikan dari teman-teman podcast yang ada di sini, Pak Regi itu pernah ngajar di Prancis ya Pak? Pernah, saya tinggal di Perancis 9 tahun ya. Wow, berarti masih bisa dong Pak. Comment allez-vous? Je suis, très asik. Oke, boleh diceritain Pak pengalamannya selama di Prancis? Di Perancis saya sebenarnya 2011 saya lulus kuliah. Waktu itu kebetulan puji Tuhan ya dapat kesempatan beasiswa di Perancis Wow, keren banget. dari pemerintahnya. Iya. Kemudian saya lanjut 1 tahun dulu belajar bahasa saya di Paris. Kemudian 2 tahun saya di Toulouse itu di selatan. Yang terkenalnya Airbus, pabrik Oke. Airbus pesawat terbang. Nah setelah itu saya kebetulan dipercaya untuk melanjutkan ke S3. Wow, Jadi di saya Prancis lanjut. juga berarti? Sama di Toulouse juga. Nah di Prancis saya lanjut S3. Nah kemudian setelah itu saya dapat kesempatan untuk menjadi asisten dosen. Oke. Dan selama S3 juga saya sebenarnya mengajar. Wow. Jadi memang dari dulu udah memang passionnya mengajar gitu ya. Oke. Bahkan waktu S1 pun saya juga sering jadi asisten dosen, asisten praktikum dan lain-lain. Nah di Perancis ini saya sempat mengajar menjadi asisten dosen 3 tahun. Wow, Sebelum oke. akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Oh jadi selama di Paris itu berarti Bapak bukan di Paris berarti ya Di Paris 1 tahun. Oh, di Paris 1 tahun. Ngajarnya saya di Bordeaux, kota wine. Oh, terkenal. yang tulisannya Bordeaux itu Betul, ya Pak ya? bacanya Bordeaux ya. Oh, bacanya Bordeaux. Kita nggak bisa bahasa Prancis nih, mohon Iya. maaf. Cuman setelah dari Prancis itu Bapak langsung berkarir di BINUS atau gimana? Langsung dari Perancis saya kembali ke Indonesia. Saya memang mencari karir di dunia pendidikan ya, dan kebetulan ada BINUS yang mewadahinya. Oke, tapi apakah dari Pak Regi dulu S1, S2 dan lanjut S3 selalu ngambil Foodtech? Iya sama. Selalu? Foodtech semua. Apa sih Pak alasannya ngambil Foodtech? Apa emang udah passion aja gitu kepengen? Kayaknya memang pertama-tama mengambil Foodtech karena saya suka makan ya. Oke, Memang semua orang suka makan ya. Memang Betul. kalau makan enak bisa bikin happy gitu ya. betul Mood banget. lagi jelek, makan enak, happy. Happy, Langsung ya. langsung auto happy ya Pak ya? Iya. Oke. Dan memang ternyata di balik makanan itu banyak sekali science-nya gitu loh. Iya. Semua dapat dijelaskan secara saintifik. Seperti itu. Saya tertarik sama itu sebenarnya. Tapi kemudian kenapa pertama kali saya mengambil jurusan pangan ya? Karena memang waktu itu saya suka kimia dan biologi. Dan waktu itu waktu SMA saya dapat kesempatan untuk mewakili sekolah saya untuk lomba. Iya, Di waktu itu di Institut Pertanian Bogor ya. IPB berarti IPB ya Pak betul. ya? Itu Oke. juga S1 saya di sana Oke. akhirnya. Waktu saya ikut lomba itu saya diperkenalkan dengan dunia pangan. Jadi saya lihat oh ternyata di pangan ini belajarnya gini ya, cocok banget sama saya gitu loh. Kemudian akhirnya saya kecemplung di situ. Saya ikut lombanya, saya dapat juara 1 waktu itu dan dapat juga masuk ke sana dengan tanpa tes dan gratis. Wow, hebat banget. Berarti Jadi kebetulan. beasiswa Pak? Beasiswa. Oh. S1, S2, S3 saya semuanya beasiswa. Wow, keren banget. Mungkin nanti Pak Regi boleh ya bagi-bagi tips dapetin beasiswa. Boleh banget, boleh banget. Saya Boleh. memang encourage semua mahasiswa saya untuk Dapetin beasiswa ya? Kami Oke. kami dosen kalau ada mahasiswa yang S2 beasiswa itu kami seneng banget loh. Beneran. Kayak menjadi sebuah kebanggaan Betul, tersendiri ya Pak ya? Betul. Oke, lanjut. Selama Pak Regi mengajar online nih, Pak Regi pernah gak sih nemuin momen lucu dari mahasiswa-mahasiswa yang Pak Regi ajarin? Momen lucu mungkin ini ya, karena nih mungkin kalian ya mahasiswa yang nonton juga, kalau misalnya kelas online, kami sebenarnya dosen ingin sekali mahasiswanya mendengarkan gitu ya, Iya. menyalakan kamera, mendengarkan gitu ya. Tetapi memang karena satu dan lain hal, kami tahu juga kalau semuanya menyalakan kamera, maka
kuotanya tinggi sekali ya. Kuotanya tinggi dan kadang tuh aplikasinya tuh suka error nggak sih Betul, Pak kalau betul. misalnya kameranya semua dinyalakan gitu? Jadi berat ya. Iya, jadi berat. Apalagi kalau satu kelas bisa sampai 50 orang gitu. Nah, Betul. kami sebenarnya mengerti juga Iya. para dosen, tetapi memang lucunya ini ya ketika dipanggil misalnya nih, Dela gitu ya. Banyak kan suka nggak nyaut gitu ya. Ketiduran kayaknya Pak kalau kayak gitu ya. Tapi alasannya nggak pernah ketiduran. Saya selalu udah kumpulin tuh alasannya. Mungkin nanti bisa dijadikan video TikTok ya. Alasannya ini nih. Alasan mahasiswa gak jawab Betul, dosen betul, kalau iya. gitu ya. Ada yang maaf Pak ke toilet gitu. Tapi ke toilet gitu loh ya. Dipanggil 3 orang, 3-3-nya ke toilet. Gitu. Wow, oke. Ada dipanggil ortu gitu ya. Atau ngambil makanan di bawah Pak, GoFood-nya nyampe gitu. Ya lucu-lucu aja itulah. Ada satu lagi Pak, Apa? wifi-nya error. Ada wifi error ya, kita juga itu ya. Itu senjata saya biasanya kalau dipanggil nih, misalnya kalau aku dipanggil sama aku kan juga waktu itu sempat sebelum aku lulus aku belajar online juga karena kan Yeah. 2020 masih PSBB kan. Waktu itu sejujurnya pada aslinya saya ketiduran. Cuman dosennya udah manggil-manggil terus mama saya bangunin nih. Dek bangun. Terus saya buka nih. Maaf Pak, tadi wifi-nya error. Sebenarnya nggak error, sebenarnya saya ketiduran. Cuman karena dosennya killer jadi saya takut. Jangan dicontoh ya buat yang nonton ya. Mendingan jujur dibanding bohong tapi menyakitkan. Harusnya tadinya mamanya aja yang nyaut ya. Iya saya Dela gitu. Aduh iya juga ya. Tapi kan suaranya beda Pak. Gak apa-apa. Biasanya gak ketahuan. Nggak ketahuan ya. Oke nih selanjutnya Pak Regi gimana stay sane selama ngajar online. Karena kan semuanya nggak mudah nih ya Pak selama pandemi ya. Karena ada aja gitu kendalanya dalam mengajar online. Gimana caranya Pak Regi stay sane? Betul, kalau pas pandemi ini memang sulit ya. Dari pelaksanaannya sudah sulit dan Iya. juga terlebih lagi banyak sekali berita-berita negatif di sekitar kita, terutama Betul. karena pandemi ini ya. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit dan lain-lainnya ya. Iya. Memang cukup sulit ini. Cukup sulit. Memang awal-awalnya pada Maret 2020 seneng gitu ya. Iya. Yeay, belajar di Libur rumah. 2 minggu. 2 minggu. Kebablasan sampai nyaris 2 tahun ya. Iya akhirnya. bener banget. Kalau saya stay sane sebenarnya bisa sama seperti teman-teman mahasiswa yang lainnya juga ya. Sebenarnya kita harus mendengarkan apa yang mendengarkan tubuh kita sebenarnya. Listen Iya. to your body. Jadi kalau saya sebenarnya yang penting life balance. Ada di mana saya bekerja, di mana saya juga senang-senang. Nah kalau Betul. saya senang-senang biasanya nih saya suka olahraga, saya suka badminton, saya kalau nggak nge-gym. Kemudian saya juga suka Netflix kan, sama lah seperti teman-teman Gen Z lainnya. Iya. Jadi yang penting kita tahu prioritasnya dan kita juga bisa tahu apa yang kita mau, tubuh kita butuhnya apa. Dan Oke. kadang-kadang nggak ada salahnya sih kita bersenang-senang sedikit gitu. Iya. Kalau nonton film senang, suka main game silahkan gitu. Selama Tapi, kita bisa mengatur waktu Iya, dengan baik. yang penting time managementnya tuh Betul banget. tertata gitu ya Pak ya. Jadi jangan terlalu main game tapi kuliahnya ditinggalkan gitu ya Pak. Betul banget. Karena Oke. tujuan utama kembali lagi ya kuliah ya. Betul, prioritas adalah kuliah, pendidikan Betul. adalah prioritas ya Pak Betul. ya. Nah, aku mau nanya lagi nih Pak, sebelumnya dengar-dengar juga kalau Pak Regi ini juga ngurusin skripsi anak-anak foodtech. Apakah Bapak seorang dosen pembimbing juga? Betul. Saya tahun ini ngebimbing 9 anak. Lumayan ya. Wow, membimbing 9 anak tuh nggak mudah. 1 anak aja susah ya Pak ya? Iya. Gimana tuh Pak ngebimbing 9 anak? Lumayan ya, lumayan capek. Lumayan overwhelm kadang Iya. ya. Tapi gimana sih cara Pak Regi tuh ngatasin kayak ke-overwhelman itu gitu? Nah kembali lagi ya, yang penting time management sebenarnya. Kalau ada 10 anak, saya suka mengumpulkan, membagi menjadi beberapa grup gitu. Jadi misalnya satu grup 3 anak. Lalu ya saya atur pertemuannya. Karena kan sampai lulus itu harus ada 10 pertemuan minimal. Iya. Dan sekarang memang pertemuannya lebih cenderung ke Zoom. Oke. Seperti itu. Yang penting Oke. time management aja. Yang penting adalah Iya. time management. Dan dibutuhkan kerjasama terutama. Dari dosennya juga ya. Itu salah satu contoh yang dapat saya lakukan ya. Iya. Dari mahasiswanya juga gitu loh. Jadi ketika ada saran dari dosen, saat pertemuan berikutnya sudah dilakukan gitu. Jadi tidak menunda-nunda lagi. Oke. Jadi yang semuanya penting lancar. yang penting apa yang Bapak sampaikan tuh didengerin sama mahasiswanya ya, nggak Betul. hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Betul. Dan saya juga terbuka untuk diskusi ya. Bukan Iya. berarti kalau dosen harus didengerin 100%, oke terima aja gitu. Terbuka juga untuk diskusi. Oke. Lanjut Pak. Karena kan aku belum terlalu familiar nih dengan foodtech. Tipikal-tipikal dosen di foodtech itu gimana sih Pak? Tipikal dosen bagaimana ya? Kayak sama dengan yang lain-lainnya ya. Iya. Foodtech ini banyak sekali penelitiannya, ada beberapa dosen yang memang penelitiannya banyak sekali, dan itu memang kami dosen-dosen saja sangat mengagumi beliau gitu. Iya. Ada dosen yang galak juga ada ya,
pelit nilai juga ada. Iya. Ada yang baik juga ada. Dosen malaikat. Mungkin saya dosen malaikat ya. Wow, coba mahasiswa-mahasiswinya Pak Regi mungkin boleh komen di comment section bawah ini. Bisa. Awas ya. Di blog nanti langsung di TikTok. Dan memang banyak sih dosen itu banyak macam. Tetapi memang kalau di Foodtech ini banyak sekali dosen mudanya ini kalau di BINUS. Dosen mudanya doktor semua gitu ya. Keren Jadi, banget deh nih. saya berasa kayak teman-teman semuanya. Iya. Itu sih yang buat saya betah juga. Oke, jadi nggak hanya jadi orang-orang tuh nggak takut akan dosen gitu ya Pak ya, maksudnya segen tapi karena berasanya seumuran bisa diajak jadi teman juga ya Pak? Bisa banget, dan itu memang sebenarnya suatu konsep yang ingin saya tanamkan. Karena ini kebetulannya dosen-dosen muda yang ada di BINUS ini semuanya lulusan luar negeri. Jadi mereka, kami dosen-dosen ini, dosen-dosen lulusan luar negeri ingin mengubah paradigma pendidikan di Indonesia. Karena kalau di luar negeri itu hubungan antara dosen dan mahasiswa sangat dekat, seperti teman, tapi walaupun ada juga ya jaraknya ya, karena kan kami merupakan pendidik. Tapi itu yang ingin saya terapkan sebenarnya. Jangan ada keseganan, jadi saling mengerti dan lain-lainnya. Tetap ada boundaries, cuman dibawa santai juga. Iya ya Pak ya. Oke, kenapa sih Pak Regi awalnya memutuskan untuk menjadi seorang dosen? Menjadi seorang dosen karena seperti yang udah saya bilang tadi ya, memang passion saya mengajar. Passion jadi pengajar ya? Betul. Awalnya mungkin karena ketika SMP SMA saya nggak pernah ngeles waktu itu ya. Selain les bahasa pernah deh, tapi kalau les pelajaran nggak pernah. Dan teman-teman banyak yang minta saya membantu gitu loh. Ajarin dong matematika, fisika. Dan ketika saya mengajarkan mereka, mereka ngerti, ujiannya bagus, lalu ada kepuasan dalam diri saya. Wah, atau mungkin memang ini bakat saya gitu loh. Jadi sejak saat itu saya memang suka mengajar. Dari S1 juga suka jadi asisten dosen, asisten praktikum. Dan lanjut di S3, waktu S3 saya juga ngajar. Setelah itu yang sudah ngajar, memang sebenarnya passion saya mengajar ya. Saya ingin berbagi ilmu. Ada satu quote yang pernah saya dapat ya dari salah satu dosen favorit saya. Dia bilang, kalau kita bagi-bagi kue, maka kuenya divided. Iya. Tapi kalau kita bagi-bagi ilmu, itu dikali, bukan dibagi. Kebayang ya? Itu quote yang sampai saat ini juga tetap ada di pikiran saya sih. Jadi niat awalnya adalah memang passion dan niatnya juga untuk berbagi ya Pak ya? Betul. Oke, kalau tadi aku udah nanyain alasan kenapa Pak Regi mau jadi dosen. Yang kedua, kenapa Pak Regi, bukan kenapa, suka dukanya deh, suka duka jadi dosen muda tuh apa sih? Suka duka jadi dosen muda. Dukanya apa ya? Sukanya tuh karena memang tadi yang seperti saya bilang ya, di Foodtech banyak dosen mudanya gitu ya. Bisa dekat sama mahasiswa juga. Karena kan memang dari segi usia, walaupun ya udah 10 tahun gitu bedanya ya, tapi masih oke lah ya. Masih berasa temen lah ya. Betul. Tapi dukanya mungkin kadang suka nggak dianggap serius sama mahasiswa ya. Iya, betul. Kadang-kadang kemudian juga di dosen-dosen yang lebih senior, kami dianggap ya anak kecil gitu ya. Jadi kayak terjebak nih, kayak remaja nih. Kecil enggak, gede juga enggak gitu. Tapi memang itu semua ya harus dijalani ya. Karena semua orang juga pernah muda gitu. Nggak ada masalah sih, dinikmati aja. Nikmati, suka ada, duka juga pasti ada. Betul. Tapi as long as kita menikmati, pasti itu terjalani aja gitu ya Betul Pak ya? banget. Oke, nah selain jadi dosen di BINUS, aku dengar juga Pak Regi ini mengurusi akreditasinya BINUS. Betul. Jadi kalau ada akreditasi A, akreditasi B itu Pak Regi yang ngurus gitu? Betul, saya membantu sebenarnya, program-program studi untuk memperoleh akreditasinya, baik nasional maupun internasional. Gitu, jadi kalau BINUS ini tuh akreditasinya apa sih Pak sebagai kampus swasta? Sebagai kampus swasta saat ini BINUS akreditasinya A. Wow, bangga BINUSian. Dan kami sebenarnya ingin menaikkan statusnya ke unggul. Jadi sekarang udah bukan ABC lagi, sekarang ada unggul, baik sekali, baik. Kayak gitu. Dan BINUS ini juga terakhir dari ranking QS World University Ranking ya, tahun 2022 kita ada di 1200 dunia dan merupakan kampus swasta nomor 1 di Indonesia sebenarnya. Kampus swasta nomor 1 di Indonesia. Betul. Bangga banget guys. Dan ada juga 5 bintang ya kami dapat. Jadi ada di rate itu loh, ada ratingnya. Bintang 1 sampai bintang 5 dan kita juga merupakan satu-satunya kampus swasta, satu-satunya kampus di Indonesia dengan rating 5 bintang.
Wow, keren Five banget. star. Jadi Kayak hotel nih ya. Kalau hotel 5 star kan five wow star gitu ya. gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nonton jadi harus bangga banget nih kalau kita ini tuh Binusian karena kita satu-satunya kampus swasta di Indonesia yang mendapatkan bintang 5 nih. Keren banget ya, Pak ya. Keren dong. Nah, kalau Foodtech sendiri tuh rate-nya apa sih, Pak? Foodtech saat ini kita masih B karena masih merupakan program baru sebenarnya. Foodtech tuh udah berdiri berapa lama sih, Pak? Kayak pertama 2014. 2014, Iya. wah masih sebentar banget ya, kurang lebih 7 tahun ya. Iya, jadi sebenarnya kualitas lulusannya belum terlalu terlihat ya. Iya, Karena kan baru meluluskan 2 tahun. iya. Tapi setelah ini kami ingin ke unggul juga. Iya, Oke. segera ditunggu ya tanggal mainnya. Oke, ditunggu tanggal mainnya nih teman-teman Foodtech. Jadi buat teman-teman Foodtech, teman-teman yang mau masuk Foodtech masih ragu, kalau menurut aku masuk aja ya Pak ya. Yang penting pede, nggak usah mikirin akreditasi dulu deh. Yang penting binusnya aja udah A, gitu ya Betul Pak banget. ya. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Tadi kan Pak Regi udah ngasih sebuah quotes. Kalau aku tanya, dari Pak Regi sendiri punya quotes sendiri nggak sih? Punya quotes pribadi gitu yang bisa dibagi ke teman-teman sekalian? Wah, quotes pribadi apa ya? Mungkin saya bilang ini buatan saya sih ini. Oke, oke. Menurut saya tuh jadilah seperti rumput gitu. Kalau kita lihat rumput di mana-mana tuh tumbuh ya. Ya, Jatuh di mana tumbuh gitu ya. Jatuh di tanah yang gersang tumbuh, di tanah yang subur ya lebih tumbuh ya. lagi. Heeh. Jadi sebenarnya hidup ini misteri ya kadang-kadang ya. Wow, bener Kita nggak banget. tahu ya. Yang penting adalah kita bisa mekar gitu. Kita bisa bertumbuh berkembang dimanapun kita berada gitu sih. Menurut saya itu sih salah satu kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Yap. Kita bisa beradaptasi dan ya jadilah seperti rumput. Ini udah hijau-hijau nih bajunya. Iya, Pas nih, cocok rumput. banget nih buat jadi rumput ya. Iya. Yang penting grow terus, Betul. tumbuh terus. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, aku pengen nanya-nanya tentang beasiswa. Tadi kan Pak Regi selama kuliah S1, S2, S3 semuanya beasiswa. Gimana sih Pak bisa dapetin beasiswa itu? Apakah harus pinter banget untuk dapetin beasiswa itu? Untuk beasiswa sebenarnya S1 sedikit ya, cenderung sedikit. Tapi kalau Iya. S2 dan S3 sangat terbuka. Banyak sekali beasiswa baik dalam maupun luar negeri. Cara mendapatkan beasiswa sebenarnya kalau yang luar negeri pertama IPK-nya dilihat ya. Kalau Iya. untuk S2 S3 ya. IPK ini penting, tapi tidak perlu yang bagus-bagus banget gitu. Asal menurut saya di atas 3,25 oke. Iya. Sehingga yang penting mereka melihat oke, anak ini mengerti apa yang sudah dipelajari dan Iya. prestasinya lumayan gitu. 3,25 sudah bagus. Oke. Oh, tidak perlu sampai yang 4, 3,9. Nah, yang kedua adalah yang lebih penting dari IPK. Kalau IPK-nya sudah tercapai adalah pengalaman berorganisasi dan bekerja. Oke. Pengalaman kemampuan berkomunikasi seperti ini karena Iya. semua beasiswa itu pasti lewat interview. Betul, betul sekali. Jadi karena itu saya selalu encourage mahasiswa saya selain belajar juga aktif berorganisasi. Karena Oke. itu kita dapat soft skill yang tidak bisa didapatkan di kelas gitu. Seperti jago ngomong kayak Dela ini kan. Wow, aku dipuji. Bakat Terima juga kasih Pak sih, Regi. ya. Tapi memang itu bakat, tapi kalau misalnya kalian tidak punya bakatnya tidak sebesar Dela gitu ya, Iya. itu bisa dikembangkan. Gitu. Betul. Karena pada dasarnya menurut saya sendiri ya Pak, bakat itu kalau didiemin ya udah dia akan berjalan Betul. di tempat aja, tapi kalau bakat diasah terus, dia bisa bertambah gitu ya Pak ya. Betul banget. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kayaknya kita bahas-bahas tentang Foodtech lagi kali ya. Boleh. Boleh. Oke, selama Bapak di Prancis itu, apakah pembelajaran Foodtech di Prancis dengan pembelajaran Foodtech di Binus itu berbeda sekali gitu? Sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, Iya. sama. Mm-mm. Cuman bedanya adalah ya ada beberapa unsur kebudayaan misalnya ya. Iya. Misalnya saya pernah magang di winery gitu, Iya. tempat pembuatan wine. Nah, itu kan tidak bisa di Indonesia ya. Tapi di Iya. Indonesia kita juga bisa cari yang lain gitu. Iya. Dan itu sesuatu pengalaman yang sangat berbekas sih dalam kehidupan saya ya. Iya. Waktu itu saya juga pernah magang di tempat foie gras. Kamu Iya. tahu foie gras itu? Tahu. Hati angsa, iya. Aduh itu kasihan banget. Saya nggak tega lagi makan foie gras sejak magang di Kenapa sana. Pak? Karena angsanya dicekokin kan. Ya ampun. Padahal foie gras itu salah satu makanan yang mahal ya Pak ya? Mahal banget. Dan di Prancis itu tuh makanan festif sebenarnya. Dimakan cuma pas Natal biasanya. Karena harganya mahal. Sama lah ya kayak travel. Sebenarnya saya tahu makanan-makanan kayak gini dari sebuah seorang TikToker yaitu Siska Kol ya. Oh, Dia bisa kan ya? dia kan sering makan makanan mahal tuh ya Pak ya. Jadi saya paham foie gras, tahu tentang travel. Nah, sebenarnya kalau saya tanya Bapak kenapa sih makanan foie gras atau travel gitu bisa mahal banget? Bapak paham nggak kira-kira? Karena memang pembuatannya mahal ya. Kalau travel itu sangat jarang. Iya. Sehingga kalau mungkin di Indonesia kalau dibilang
truffle itu cuma minyaknya aja sebenarnya. Iya, Minyak yang diberi perisa truffle. betul. Tapi kalau jamurnya sendiri itu mahal karena jamurnya langka dan ditemukan di hutan-hutan seperti itu. Jadi kenapa jamurnya itu bisa mahal banget karena emang nggak setiap saat, kadang kan jamur kan bisa setiap saat tumbuh gitu ya. Cuman kalau truffle ini beda gitu ya, Pak? Betul. Truffle ini memang harganya mahal sekali ya. Iya. Kalau foie gras memang ya kalau kita lihat ya ini angsanya itu kan satu angsa cuma bisa satu hati gitu ya. Iya. Nah iya itu yang membuat mahal sebenarnya. Dan makanannya sebenarnya mereka kan diberi makanan secara berlebihan. Oh, ya ampun, kasihan juga ya, Iya. Pak ya. Jadi nggak tega banget sebenarnya kalau Iya, makan saya jadi foie nggak gras. tega. Sekarang Oke. Kayaknya nih pertanyaan kita udah mulai habis nih ya, Pak ya. Enaknya kita main games kali ya, Pak ya. boleh. Oke, di sini itu ada games jawab cepat. Oke. Oke, Harus siap cepat Pak jawabnya Regi? berarti. Harus cepat banget jawabnya. Jadi kayak kalau saya nanya, Bapak harus langsung jawab. Siap Tanpa- Pak Regi? nggak perlu alasan? Gak perlu alasan. Oke, siap. Sebenarnya kalau mau pakai alasan juga nggak apa-apa sih, Pak. Boleh. Oke, yang pertama, kalau bukan jadi dosen, mungkin sekarang Pak Regi akan menjadi Guru. tetap di Apa ya? tetap Iya. di field mengajar ya, Pak ya. Iya, tapi kalau guru kan bukan di universitas ya, di sekolah ya. Iya. Nah, kira-kira kalau jadi guru mau jadi guru apa, Pak? Guru biologi kayaknya atau kimia. Oke, Iya. boleh. Guru muda nih pasti terkenal banget di kalangan anak-anak SMA SMP nih. Amin. Yang penting kalau itu positif untuk murid-murid ya nggak apa-apa. Yang penting murid-murid semangat belajarnya ya, Pak ya. Boleh, nggak Oke. apa-apa. Oke, yang kedua, hal yang tersulit yang pernah dipelajari di Foodtech. Prinsip teknik pangan, karena isinya fisika. Fisika tuh emang susah banget Iya. ya, Pak ya. Jadi banyak anak foodtech yang masuk pikiran nggak akan ketemu fisika, kalian akan ketemu juga. Tapi cuma di satu mata kuliah itu. Yang penting jangan takut, jalanin aja ya, Pak ya. Betul. Oke. Yang ketiga, kalau tidak mengambil Foodtech, Pak Regi akan mengambil jurusan apa? DKV kayaknya ya. DKV. Karena Akhir-akhir ini saya suka ngeliat nih, kayak di belakang-belakang ini kan buatan anak DKV bagus banget ya. iya, heeh. Kayaknya waktu kecil tuh ya, bakat seni saya belum tumbuh, tapi sekarang seiring bertambahnya usia tuh saya jadi lebih apresiasi seni kayaknya. Jadi lebih kayak aware gitu ya, Pak. Tertarik nih sama-sama seni gitu ya. Iya, kok bagus-bagus ya mereka masih muda-muda gitu ya. Slide presentasi mahasiswa saya lebih bagus dari saya loh. Saya mengakui anak-anak zaman sekarang sangat kreatif. Karena mungkin platformnya banyak ya, Pak ya. Maksudnya platform digitalnya tuh ada Photoshop, ada Betul. Canva segala macam. Jadi memanfaatkannya pun lebih mudah gitu ya. Betul. Memang Gen Z ini luar biasa ya. Parah banget deh Gen Z ini. Lanjut ya, Pak. Satu kata untuk mahasiswa Foodtech di BINUS. Itu kreatif. Kreatif. Karena kalau saya baca skripsi nih ya, itu lucu-lucu itu. Jadi misalnya ada cookies jangkrik terakhir itu ya. Cookies jangkrik. Iya kan? Kan sekarang kan untuk pangan masa depan kita mulai proyeksi ke bahan-bahan pangan yang selain daging gitu. Ada ya serangga, ada alga dan lain-lainnya. Tapi kayaknya saya nggak berani deh, Pak. Coba Kalau nanti untuk pasti serangga-seranggaan. banyak. Itu lucu-lucu deh, ada cookies jangkrik. Kalau enggak misalnya biskuit biskuit cangkang telur, mochi dengan fillingnya itu tempe gitu loh. Tapi Kreatif ya anak Foodtech. kalau saya sih orang awam mendengarnya aneh ya. Kalau dari Pak Regi sendiri dari orang Foodtech, menurut Bapak itu gimana? Itu bagus sekali, saya sangat mendukung. Karena itu adalah bahan pangan masa depan. Tapi kalau jangkrik gitu-gitu, Pak, serangga, Serangga, kan udah jadiin tepung. tapi serem gak sih? Udah nggak kelihatan lagi jangkriknya. Tepung serangga gitu namanya. Betul, itu proteinnya tinggi banget loh. Serius, Pak? Serius. Jadi sebenarnya makan kalau di luar negeri kan banyak nih kayak jangkrik goreng atau apa Gak usah goreng. jauh-jauh, di Jogja aja banyak. Iya di Jogja ya Iya. misalnya ya ada jangkrik goreng. Itu bahaya gak sih, Pak? Enggak, sama sekali nggak bahaya. Tapi memang ada beberapa orang yang alergi arthropoda namanya ya. Ada beberapa, tapi nggak banyak sih. Jadi kalau kamu misalnya makan jangkrik goreng, lalu ada misalnya bibirnya gatal-gatal, itu pertanda kamu alergi. Tapi kalau untuk tubuh itu nggak bahaya sama sekali Nggak ya, Pak bahaya ya? sama sekali. Isinya protein. Boleh dicoba. Kayaknya jangkrik tuh krenyes-krenyes gitu nggak Iya, sih, Pak? garing. Garing ya? Wah enak banget, jadi lapar. Lapar tapi pengen makan jangkrik gitu. Ya, boleh. Nanti ada jangkrik balado, jangkrik telur asin, macam-macam. Mungkin nanti in the future bakal ada kerupuk jangkrik kali ya, Betul. Pak? Iya, Bisa memang ya? itu salah satu bahan pangan yang diproyeksikan untuk masa depan. Wow, oke. Agak kaget tapi excited juga pengen coba. Seru ya. Seru. Oke, lanjut Pak. Kalau bisa ngomong sama Pak Regi masa kecil, apa yang ingin Pak Regi sampaikan? Jalanin aja gitu ya mungkin ya. Salah satu film yang sangat inspiratif buat saya itu kalau kalian pernah nonton ya,
Forrest Gump itu loh. Oke. Filmnya Tom Hanks itu bagus banget. Salah satu quote dari ibunya Forrest Gump ini adalah life is like a box of chocolate. You never know what you get. Sebenarnya kita nggak akan tahu apa yang akan kalian dapatkan. Iya. Nah itu sih sebenarnya karena saya mengerti ya, maksudnya mahasiswa saat ini gimana gitu kan, ada quarter life crisis juga ya. Quarter life crisis. Sebenarnya itu akhirnya yang saya pelajari dari semua itu adalah kita nggak akan pernah tahu. Saya nggak pernah mikir suatu saat saya ke Perancis ngajar, kembali lagi ke Indonesia ngajar di BINUS, itu semua misteri, ya kan? Kayak sesuatu yang belum pernah Pak Regi ekspektasikan sebelumnya ya. Betul. Jadi dijalankan saja, jadilah yang terbaik apapun yang kalian terima. Itu sih kalau dari saya. Oke. Oke Pak, kalau tadi kita udah main games jawab cepat, sekarang kita main games yang kedua yaitu This or That. Jadi Pak Regi tinggal milih A atau B, oke? Kayak pilihan ganda berarti ya? Pilihan ganda, tapi ini kayaknya nggak sampai pilihan gandanya Oh iya, Pak, hanya 2 aja. Kok saya sampai udah gitu E-nya titik-titik. Waduh, saya nanggepinnya serius lagi nih. Oke lanjut, This or That, biologi atau kimia Pak? Biologi. Kenapa biologi? Karena dua-duanya saya suka sebenarnya ya. Oke. Tapi lebih suka biologi. Lebih suka biologi. Gak tahu kenapa. Kenapa ya? Oke, This or That yang kedua, Bapak lebih milih di Perancis atau di Indonesia? Ini sulit ini. Kayaknya dua-duanya oke. Oke. Suruh milih mungkin di Indonesia ya, karena Di makanannya Indonesia. lebih enak nih. Kalau di Prancis nasi goreng aja 10 euro loh, 150.000. Di Indonesia 150.000 itu kayaknya bisa dapet 10 nasi Makanya, goreng kan? kali ya Pak ya? Iya. Oke, This or That lagi, jadi dosen atau jadi expert food tech? Saya jadi dosen. Jadi dosen? Iya. Karena apa? Karena memang passionnya ngajar ya. Jadi kalau memang kepuasan saya dari itu, dari mahasiswa saya yang mengerti, berdiskusi dengan mahasiswa ya kayak gitu. Oke, memilih yang ke berapa nih ya? 4 kali ya iya. Pak ya? Memilih untuk diajar atau mengajar? Sebenarnya saya udah tahu jawabannya sih. Saya mengajar. Tapi memang itu loh, dosen itu juga harus terlalu belajar ya. Iya. Bukan berarti kami udah S3 kayak gitu, ya udah kami ngajar terus. Kami juga harus belajar gitu. Contohnya ya dengan mengikuti sertifikasi atau juga menghadiri seminar dan lain-lain. Kami selalu ada program pengembangan diri. Jadi harus bisa diajar juga gitu, nggak cuma mengajar. Jadi harus tetap mau diajar dan nggak harus mengajar terus-terusan gitu ya Betul, Pak ya? itu memperkaya ilmu ya. Betul. Jadi kan saling bisa sharing ke teman-teman dosen yang lain atau bahkan sharing-sharing ke mahasiswa gitu ya Pak ya? Betul banget. Jadi Apalagi kan saling- ilmu pengetahuan terus itu ya, Iya. berkembang, berlanjut, dan kita harus juga beradaptasi. Betul. Oke, kayaknya gamesnya udah cukup ya Pak, segini aja. Yeah. Mungkin kita closing kali ya, tapi sebelum closing aku pengen denger Bapak ngasih wejangan-wejangan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi yang pengen masuk foodtech atau masih ragu nih foodtech tuh sebenarnya ngapain aja sih gitu. Kalau wejangan sebenarnya satu wejangan yang paling penting ya, kalau dari pengalaman saya adalah ikuti kata hati kalian. Kalian sukanya apa? Di SMA kalian belajar semua. Itulah tujuan SMA gitu ya, belajar fisika, biologi, bahkan sosiologi, bahasa dan lain-lain. Menurut saya udah bukan zamannya lagi ya kita dipaksa orang tua. Betul. Kalau bukan keinginan kita gitu. Jadi kalau dari saya sebenarnya dari sana kalian bisa tahu dan bisa lihat apa yang sebenarnya kalian, ketertarikan kalian di mana sih itu. Oke. Dan ikuti kata hati sebenarnya. Kalau di foodtech sendiri isinya yaitu lebih ke fisika, fisika tadi ada satu ya, lebih ke kimia dan biologi. Seperti itu sih. Oke, kalau tadi udah ngasih wejangan untuk mahasiswa yang pengen masuk foodtech. Kalau untuk mahasiswa BINUS yang lagi berjuang di foodtech apa nih Pak harapan-harapannya? Terus belajar, yang penting nggak cuma belajar, tapi juga kembangkanlah soft skill. Contohnya adalah melalui organisasi, melalui himpunan dan lain-lain ya. Jadi kepanitiaan, jadi anggota atau pengurus. Betul. Semua ini penting sekali untuk satu menjadi relasi, kalian kenal banyak orang, dan mungkin nanti ketika kalian mau cari kerja, pewawancaranya adalah yaitu orang yang pernah kerja bareng kalian gitu. Jadi ini penting untuk relasi dan juga meningkatkan soft skills kalian. Kalau selain daripada itu kalian punya ketertarikan tertentu, lakukan. Ada yang suka balet, gak Betul. apa-apa. Suka piano, gak apa-apa. Menurut saya selama itu positif dan tidak merugikan orang lain, kenapa enggak gitu ya. Betul. Jadi yang penting kita selalu memperkaya diri, selalu belajar, dan goalnya adalah bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri kamu yang kemarin.
menurut saya itu sih. Oke. Nah, oh iya tadi aku sempat lupa nih Pak. Kita belum sempat nyinggung organisasi di Foodtech. Apakah Foodtech itu memiliki organisasi kayak himpunan Foodtech gitu? Ada, namanya Himfoodtech, Himfoodtech. Himpunan Mahasiswa Foodtech. Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi nonton yang mau masuk Foodtech jangan takut kalau nggak ada organisasi. Foodtech ini punya organisasi ya Pak ya? Punya, saya rasa semua yang di BINUS ada ya, semua Ada? prodi ada. Oke, terakhir nih Pak, harapan untuk BINUS University ke depannya? Harapannya selalu berkembang ya BINUS University ini. Yang penting adalah harapan saya adalah mahasiswa-mahasiswanya dapat berkarya, karena role dari sebuah perguruan tinggi adalah ketika nanti mahasiswa-mahasiswanya dapat berhasil di dunia karir sebenarnya dan di masa depan. Banggalah menjadi BINUSian, kita semua BINUSian, kita satu dan terus belajar sebenarnya dari saya. Oke. Nah, kayaknya pertanyaan kita semua udah habis nih guys, dan kita sudah ada di penghujung podcast. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget sama Pak Regi, karena Pak Regi ini selama aku ngobrol positive vibes banget. Seneng banget ngobrol sama Pak Regi hari ini karena dapat banyak insight dari Foodtech yang aku belum pernah tahu sebelumnya dan belum ngerti sama sekali bahkan Foodtech itu ngapain. Tapi karena aku ngobrol sama Pak Regi hari ini dapat semua ilmu-ilmunya. Terima kasih Pak Regi sekali lagi. Sama-sama Dela, terima kasih juga untuk undangannya ya. Nice Sama-sama. to share. Oke, nah semoga teman-teman yang lagi nonton podcast Banyak Kata hari ini dapat insight-insight positif yang udah aku obrolin sama Pak Regi mungkin. Karena hari ini aku seneng banget guys. Oke, buat teman-teman yang belum follow Instagram BINUS, boleh langsung di follow @binusuniversityofficial. Dan yang belum subscribe, like, dan komen YouTube channel BINUS di bawah ini, langsung di subscribe, langsung di like, dan langsung di komen. Dan juga kalian boleh banget komen mau lihat video apa selanjutnya dan siapa nih yang mau kita undang. Oke, kayaknya segini aja dari kami. Saya Dela sebagai host mohon undur diri dan ada Pak Regi sebagai pembicara pada hari ini mohon undur diri juga. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.